Waktu itu pas waktu kuliah itu eh, saya ya kebetulan ada ketertarikan lah di Panahan. Waktu itu nggak berpikir bisnis, tapi saya mikir kok jualannya apa mahal gitu loh, apa sih alat-alatnya mahal. Terus saya itu waktu itu kita intinya pertemukan sama seseorang yang dimana beliau bisa memberikan apa ya, kayak saya jadi resellernya lah. Sebelumnya resellernya, saya ngambil barang dari dia, saya foto, saya jual. Nah, singkat cerita ternyata bisnis ini menarik, menguntungkan. Terus setelah itu ternyata dijualnya juga enak waktu itu ya. Waktu itu pertama kali kita jualan di Tokopedia. Oh, jadi mulainya dari online dulu. Awalnya dari online. Dan awal-awal Tokopedia kalau nggak salah. Dengan awalnya B2C, yaitu yang saya rasa dulu kan awal-awal peminatnya emang banyak di B2C. Nah, kita berkembangnya Gazi itu akhirnya menjadi sebuah usaha B2B karena kita menggandeng partner untuk menjual lagi produk-produk kita. Hambatan awal di 2015 bisa sampai di titik ini sampai 2024, mungkin bisa diceritakan Mas hambatan yang terbesar bagi Mas Dani sendiri. Kalau kita ngomongin market, sebenarnya nggak ada hambatan waktu itu. Memang waktu itu awal-awal ya kita susah untuk dipercaya oleh para brand yang masuk ke kita, karena kan kita awal merintis itu produknya produk yang masih belum jelas lah istilahnya. Brand-brand belum percaya terhadap kita untuk mendistribusikan produknya, itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya dari kendalanya sebenarnya dari internal kita sendiri atau diri kita sendiri ya. Nah, di masa COVID itu apakah produksinya berkurang atau mungkin tambah meningkat? Boleh diceritakan, Mas? Ya, tentunya karena kita di industri olahraga, di mana kegiatan banyaknya di outdoor ya, yang dimana itu waktu COVID itu kan terjadi pembatasan ya Pak, di outdoor, mau nggak bisa lah intinya mana, dan apalagi ada event-event. Nah, tentunya berdampak signifikan buat kita. Nah, itu ada penurunan omset, ya, itu terjadi juga terhadap kita. Dan kita waktu itu kalau cerita sekilas tentang bisnis ya, kita akhirnya sempat pivot sementara untuk produk-produk yang lainnya gitu, agar kita bisa bertahan untuk istilahnya menyelamatkan semuanya lah. Kalau dari pasca COVID-nya sendiri, bangkit dari cerita COVID yang omsetnya menurun, itu gimana Mas prosesnya? Alhamdulillah kita ini pasca COVID sendiri pun langsung growth. Jadi kita memang nyiapin sih, nge-planning untuk bagaimana kita bertumbuh setelah COVID. Nah, kita sudah nge-planning sama tim untuk bagaimana kita bertumbuh. Alhamdulillah sebelum COVID sama pasca COVID pun alhamdulillah keadaannya lebih baik lagi, dan kita mempersiapkan itu semua. Mungkin bisa diceritakan dari Mas Dani kiat-kiat untuk berbisnis bisa sampai di titik sukses lah, hitungannya seperti itu. Kalau mulai bisnis yang pertama kali mungkin dari masalah dari sekitar Anda, apa yang ingin Anda selesaikan gitu. Itu sih. Yang kedua adalah mungkin masuk step berikutnya kan, ketika sudah bisa jualan dan sebagainya, sebenarnya kuncinya adalah bagaimana business owner ini mau belajar terus bertumbuh. Untuk mimpi ke depan bagi Gazi Archery ini bisa dijelaskan? Oke, kalau mau ngomongin mimpi sebenarnya kita wujudkan dalam sebuah visi, Mbak. Ya, visi kita itu salah satunya adalah mendistribusikan Panahan dan juga memasyarakatkan. Jadi sebenarnya saya pengen Panahan ini adalah bisa dapat memasyarakatkan, bisa dinikmati oleh semua kalangan.